nanti silahkan monggo kita saling tanya jawab, karena banyak hal yang memang di era modern ini luar biasa, Bu. Anak-anak sekarang itu sangat luar biasa. Kalau zaman kita dulu, mohon maaf, orang tua itu cukup kasih jari aja kita takut. Anak sekarang dikasih jari melotot ya, Bu. Dan ini pembelajaran sudah berjalan sekian bulan. Pastinya orang tua sudah mulai mengajarkan apa yang didapat di sekolah diajarkan lagi oleh orang tua di rumah. Itu ibu akan menemukan nanti kasus mungkin lagi ngajarin anaknya dibalik sama anaknya yang ngajarin ibunya, ngeyelan anaknya. Jadi di era modern ini kita mau nggak mau, suka nggak suka. Nah sebenarnya saat ini adalah sekolahnya orang tua. Parenting itu adalah bagaimana cara kita sharing, berbagi ilmu, mendidik anak yang paling mudah dan efektif khususnya di era modern ini. Kami juga khusus melakukan kerjasama dengan sekolah di bidang penelusuran minat bakat. Tidak ada namanya anak nakal, tidak ada namanya anak bodoh. Karena tidak mungkin Allah kasih, Tuhan kasih ke kita itu produk gagal. Bahkan kami juga menangani khusus ABK, anak berkebutuhan khusus, di SLB itu kita tangani juga, Bu. Anak yang istimewa seperti mereka pun punya bakat serta potensi, apalagi anak-anak seperti anak-anak kita. Nah, jadi manfaatnya banyak sekali seandainya berkenan anaknya di tes IQ. Namun kita bahas fokus ke sana, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Ibu, saya mau tanya dulu, untuk ibu-ibu yang ada di sini semua mau anaknya cerdas ya, Bu ya? Semua mau anaknya pintar dan jenius, pasti ya, Bu ya? Insya Allah yang saya sampaikan nanti tidak salah, sama seperti yang tadi saya dengar dari Ibu Kepala Sekolah mengatakan kalau pagi lagi stres-stresnya. Kenapa saya tanyakan tadi, kenapa pastinya ibu-ibu semua menginginkan anak yang cerdas dan pintar, tapi masih suka marah-marah. Kebetulan, Bu, kami berkantor di seputaran Gedung Paskar Sarjana UPL atau arahnya lebih ke arah Purnawirawan. Setiap hari kita kedatangan tamu, hampir lagi tidak bermaksud menggurui ibu. Bagi orang tua yang selama ini masih sering marah-marah sama anak, mohon diingat, di luar sana banyak pasangan suami istri tengah malam membasahi wajah tubuhnya, ambil air wudhu, sholat sampai dengan banjir air mata hanya untuk minta diberikan keturunan. Itu yang pertama. Yang kedua, pertama kali saat diberi nikmat, diberi rezeki oleh Allah, ibu hamil, siapa yang bahagia? Ibu kan? Kemudian saat pertama kali anak lahir sampai dengan ibu bikin among-among, sampai kekah, sampai senang-senang, sampai bagi-bagi makanan ke tetangga, wujud rasa syukur dan bahagia itu bisa ibu lakukan. Tapi kenapa saat anak ibu sudah mulai beranjak besar, mulai TK, ibu terus marah-marah sama anak? Kan kasihan. Kalau kira-kira masih sering dimarahi, dijual aja, Bu, anaknya. Iya. Nah, kenapa saya singgung itu, Bu? Ini mau nggak mau saya sampaikan. Beberapa kondisi, insya Allah dokter tumbuh kembang anak menyatakan hal yang sama. Psikolog pendidikan menyatakan hal yang sama. Konsultan anak menyatakan hal yang sama. Kalau ada orang tua yang masih sering marah-marah sama anak, Bu, otak manusia, otak anak, berdasarkan penelitian itu terdiri dari triliunan sel saraf otak anak. Dan luar biasanya cukup satu kali bentakan saja bisa merusak hampir 1 miliar sel saraf otak anak. Cukup satu kali bentakan saja bisa merusak hampir 1 miliar sel saraf otak anak. Dampaknya seperti apa? Bu, kalau ada kita sering keras sama anak, sering bentakin anak, saya garansi mutlak anaknya kalau diajarkan apapun gak nyambungan. Ini mohon maaf saya harus sampaikan ini, karena kita setiap hari kedatangan tamu, orang konsultasi, Pak, anak saya susah, Pak. Gablek, Pak, kalau kata bahasa Inggrisnya. Diajarin apa-apa susah. Ini anak kalau sering dibentak, Bu, diajarkan sesuatu paham, ngerti, begitu dia bangun balik lagi lupa. Pasti lupa. Kalau ada orang tua di sini bilang, Pak, saya sering keras, Pak, sama anak, saya sering bentakin anak, tapi anak saya pinter loh, Pak. Bohong. Kalau ada orang tua di sini bilang, Pak, saya sering keras sama anak, Pak,
Saya sering bentakin anak, tapi anak saya penurut loh Pak. Bohong, semakin kita keras sama anak, semakin berontak, semakin liar. Pasti seperti saya harus sampaikan, terutama kalau Pak, kalau saya udah terlanjur loh Pak. Ya nggak apa-apa, namanya terlanjur, belum tahu. Saya maklumi, ibu-ibu ini tingkat stresnya tinggi, apalagi sudah punya anak lebih dari satu. Pagi, lelet, suruh mandi, susah, makan lambat, buru-buru mau dampak negatif kekerasan pada anak itu sangat fatal. Kalau kita membentak anak luar biasanya Bu. Di TK Bela Bangsa Lestari mendatangkan konsultan anak, kita hadir ke sini, saya kasih bocorannya. Bu, kalau ibu sengaja datang ke kantor, saya senang betul. Orang boleh duduk di depan meja saya, itu yang saya lihat jam. Sekali orang nanya itu hanya boleh 6 menit. Alhamdulillah 450.000 Bu. Jadi kalau di sini gratis, ibu mau nanya apa aja monggo nanti, mumpung manfaatkan, silakan. Nah, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kalau ibu mau anaknya cerdas ada 3 syarat. Yang pertama, upayakan anak di bawah usia 7 tahun masih tidur siang. Ayo, nggak ada hubungannya sama pembelajaran ya. Kenapa seperti itu? Bahkan kalau ibu tahu ada sekolah-sekolah yang lumayan mahal bayarannya di luar sana, yang full day, masuk pagi pulang jam 4 sore, itu wajib tidur siang Bu. Wajib tidur siang. Kalau dia di sekolah nggak tidur siang, izin sekolahnya dicabut. Nah itu penting sekali. Bagi anak ibu memiliki kecerdasan, upayakan anak di bawah usia 7 tahun. Pak, kalau nggak tidur siang gimana Pak? Nggak apa-apa. Saya maklumi, biasanya ibunya kalau ngajak tidur anaknya, ibunya yang merem, anaknya upayakan masih tidur siang. Kalau tidak tidur siang, minimal dia tidak kelelahan, tidak kecapean. Nah itu kalau ibu mau membuat anak ibu cerdas. Kedua, ini mungkin agak tidak nyaman didengar oleh ibu, tapi saya harus sampaikan, kalau ibu mau anaknya cerdas dan jenius, upayakan anak wajib dekat dengan ayahnya. Wajib dekat dengan ayahnya. Kenapa seperti itu Pak? Bu, kecerdasan otak anak itu yang ngasih ibunya. Kesabaran, kreativitas itu dari ayahnya. Karena sesuatu dan lain hal, anak saya nggak dekat dengan ayahnya gimana Pak? Dekatkan dengan kakeknya. Kalau kakeknya nggak ada Pak, dekatkan dengan omnya atau siapapun sosok laki-laki. Wajib dekatkan. Pak, kalau semua itu nggak ada gimana Pak? Yo Bu, catat Bu, nomor saya Bu. Sampai nggak ada sosok laki-laki. Jangan sampai saya diprotes gini, Pak, saya ini single parent Pak. Apakah parent cerdas-cerdas? Tapi mereka tahu, oh ayahnya tidak ada. Dekatkan dengan sosok laki-laki, family atau siapapun kakeknya. Tetap, karena kematangan secara emosional itu didapatkan dari sosok laki-laki. Seperti itu. Ibu-ibu semua di sini mau anaknya cepat bisa baca ya? Kebetulan kami konsultan dari beberapa bimbel-bimbel besar juga, saya kasih bocorannya. Ibu, kalau mau anaknya cepat bisa baca, pertama kali yang kita tidak boleh lupa, jangan pernah kita tuntut anak kita cepat bisa baca, tapi kita lupa untuk menumbuhkan minatnya. Saya ulangi, jangan pernah kita tuntut anak kita cepat bisa baca, tapi kita lupa menumbuhkan minat dan keinginan atau kesukaan dia untuk membaca. Kenapa seperti itu? Di luar sana Bu, anak SD itu bisa baca semua kok, SMP itu bisa baca semua, SMA bisa baca semua dengan mahir. Tapi apakah mereka menyukai membaca? Tidak. Mereka bisa baca tapi nggak suka baca. Nah untuk anak-anak kita yang sekarang masih TK, mumpung belum telat, tumbuhkan kesukaan anak kita membaca. Jadi sekali lagi saya ulangi, jangan pernah kita tuntut anak kita cepat bisa baca, tapi kita lupa menumbuhkan minat atau kesukaan anak kita pada membaca. Ada salah satu, bacakan dongeng lebih banyak. Jadi saya kasih bocoran, kalau ibu mau anaknya cepat bisa baca, syarat mutlaknya adalah bacakan dongeng. Pasti, saya garansi, pasti anaknya cepat bisa baca. Jadi kita maksa. Ibu masih bisa terdengar suara saya dengan jelas nggak? Ya. Masih ya. Kita pengen anak kita cepat bisa baca, tapi ibunya malas baca. Nah itu agak salah. Jadi kalau ibu mau cepat bisa baca, saya kasih tips dan triknya. Insya Allah beberapa bimbel penanganan kita itu 5,5 sampai 6 tahun. Itu 5,5 hampir rata-rata pasti lancar baca. Jadi kalau mau anaknya cepat bisa baca, apalagi yang suaminya perokok,
hentikan rokoknya 1 hari. Bu, buku dongeng itu harganya 15.000. Bukan mendongeng ya Bu, mendongeng sama baca dongeng beda. Mendongeng itu ada ngarang-ngarangnya dikit, nggak pakai buku. Ada bohong-bohongnya dikit. Tapi kalau bacakan dongeng, buku dongeng itu harganya 15.000. Kalau dokter tumbuh kembang anak, psikolog pendidikan itu kalimatnya kasar Bu, kalimatnya ekstrim. Mereka akan bilang gini, selagi anak Anda masih manusia, pasti suka dibacakan dongeng. Mereka pasti bilang gitu. Nah, jadi kalau ibu mau anaknya cepat bisa baca, menjelang anak kita tidur, bacakan dongeng. Tapi, caranya begini, begitu ibu baca, nanti belikan buku dongeng yang menarik Bu, harganya 15.000, yang ada gambarnya, yang meriah, tulisannya yang bagus. Nanti lagi seru-serunya ibu baca dongeng, ibu berhenti. Stop, ibu berhenti. Mulai, mama, bunda, ibu apa sih terusannya, ceritanya Ma? Pasti akan bilang gitu. Disitulah ibu akan tumbuhkan minatnya. Tumbuhkan kesukaan dia untuk membaca. Ibu tinggal bilang, adek atau sayang, nanti anak mama kalau semakin rajin belajar bacanya, pasti bisa baca buku cerita ini sendiri loh nak. Cukup ibu bilang gitu. Saya pastikan itu akan tertanam di alam bawah sadar dia menyukai membaca. Jangan sampai terjadi, Bu, di luar sana anak SD bisa baca, tapi nggak suka baca. Anak SMP bisa baca, tapi paling rendah di dunia. Budaya membaca yang ada di Indonesia ini. Di Jepang itu Bu, mohon maaf, istirahat, baca. Ke toilet, baca. Jadi geletakan istirahat kerja, baca. Lah kita istirahat kerja, ambil bantal, cepat-cepat. Kita mumpung belum telat, tumbuhkan minatnya dulu. Cara menumbuhkannya, ibu bacakan dongeng. Dongeng itu Bu bukan tentang gajah dan semut aja. Banyak sekali ketauladanan yang bisa ibu ambil. Dongeng tentang Rasul, tentang lain-lain. Nanti ada ketauladanan tentang kesabaran, semuanya ada di dalam. Lagi seru-serunya, ibu berhenti, stop. Ibu tinggal bilang, adek nanti kalau mau tahu jalan ceritanya ini sendiri, sayang adek bisa baca sendiri. Tapi adik harus semakin rajin belajarnya sayang, nanti ngerti, bisa tahu sendiri. Nanti mama beliin buku dongeng yang banyak. Pasti anaknya cepat sekali bisa baca. Kami teknik itu ke hampir seluruh bimbel-bimbel yang besar. Itu rata-rata 5,5 tahun, bahkan kasus syaratnya kalau ibu mau pengen mendapatkan anak cepat bisa baca. Jangan melulu diserahkan ke sekolah, salah. Apalagi Bu, kalau ada orang tua yang apa-apa menyerahkan dengan sang pengasuh, sebisa mungkin kita nyari uang buat siapa sih, kan buat anak. Masa iya kita punya anak semata-mata 100% diserahkan ke pengasuh? Ada nggak di sini? Nggak ada ya, atau malu-malu kucing? Saya kemarin anaknya dititipkan sama, mohon maaf, baby sister atau pembantu. Saya bilang begini, Bu, beliau pakai gelang emas. Saya bilang, Bu, kalau gelang emas ibu itu ibu kasihin titipin pembantu, kira-kira percaya nggak? Oh ya enggak lah, katanya emas. Lah kok anak ibu percaya dititipin pembantu? Ini mohon maaf, saya bukan merendahkan. Tugas tanggung jawab orang tua itu tidak bisa dilepaskan. Tidak bisa dilepaskan. Mau bagaimanapun, madrasah pertama itu adalah orang tua. Termasuk tadi saya sampaikan, kenapa anak wajib dekat dengan ayahnya. Apalagi kalau ibu punya anak perempuan. Bu, cinta pertama anak perempuan itu adanya di ayahnya. Penuhi tangki cinta anak ibu itu saat masih usia dini. Kalau khusus yang anak-anaknya perempuan, penuhi tangki cinta anak ibu itu saat anak ibu masih sangat usia dini. Kenapa? Saat anak kita sejak masih kecil sudah terpenuhi tangki cintanya, begitu dia remaja tidak akan menjadi anak-anak yang bermasalah. Kami setiap hari, Bu, kami sebagai konsultan kedatangan orang tua atau remaja yang bermasalah. Rata-rata itu disebabkan karena saat masih kecil orang tuanya, atau tidak ada sosok laki-laki yang dekat dengan anak tersebut. Kalau anak masih kecil itu sudah penuh, Bu, tangki cintanya, begitu dia remaja, dia tidak mencari-cari kekurangan dari orang lain. Banyak terjadi kasus, dekat sini ada. Saya nangani anak seorang sekolah, keluar, pacarnya siapa? Narkoba, bertato, pakai anting, nggak bisa, karena dia hanya mendapatkan, saya dapatkan perhatian dari luar, di rumah enggak. Nah, penuhi oleh orang tuanya, itu kewajiban dari orang tua. Kemudian, jadi yang ingin saya sampaikan bagi orang tua di sini yang anaknya sudah main handphone, upayakan kita sebagai orang tua lebih bijak, batasi penggunaan handphone pada anak. Batasi penggunaan handphone pada anak. Kenapa seperti itu? Bu,
Ini saya sedikit cerita. Di luar sana, negara-negara produsen handphone, Amerika, Jepang, Singapura, Australia, Jerman, Cina, itu mengharamkan anak di bawah usia 9 tahun pegang handphone. Hebat dan ajaibnya Indonesia, anak ulang tahun dikasih handphone. Saya harus sampaikan ini. Yang buat handphone itu mengharamkan anak di bawah usia 9 tahun pegang handphone. Hebatnya Indonesia, anak ulang tahun dikasih handphone. Dan luar biasanya lagi, berdasarkan penelitian dari seluruh belahan negara yang ada di dunia ini, Indonesia pemegang rekor harga handphone termurah. Gampang. Menghancurkan bangsa Indonesia itu gampang, Bu. Nggak pakai perang kayak Rusia, Ukraina, nggak pakai perang. Kasih aja handphone termurah. Saya akan cerita yang mau saya tanyakan, ibu-ibu tahu tempat terapi anak ketergantungan handphone? Ada? Hanya satu tempat di Lampung. Tempat terapi anak ketergantungan handphone. Ada yang tahu? Rumah sakit jiwa. Betul, demi Allah, hanya rumah sakit jiwa, hanya satu tempat. Apakah nggak ada? Ada. Setiap hari kami rekomendasi anak ke sana. Ada rumah sakit jiwa. Jadi saya bukan mengatakan di sini, Bu, anak ibu nggak boleh main handphone. Tidak, saya tidak mengatakan itu, salah. Karena ini teknologi. Monggo perkenalkan, bahkan salah satu riwayat, salah satu hadis, lah anakmu sesuai zamannya, monggo. Yang nggak boleh bagi orang tua di sini yang kurang bijaksana membatasi penggunaan hanya 30 menit. Pak, kalau sudah terlanjur gimana, Pak? Bu, anak kita nggak tahu apa-apa. Anak kita masih usia di maksimal boleh pegang handphone itu hanya setengah jam. Sekarang gini, ini demi kebaikan kita saling terbuka. Ada orang tua yang anaknya main handphone di sini. Jangan kebaikan, ibu, anaknya main handphone di depan saya. Sudah punya sendiri atau difasilitasi? Apa punya ibunya? Punya ibunya. Ibu punya siapa? Punya ibunya. Boleh nggak saya tanya ibu? Merek handphone ibunya apa? Ibu mereknya apa? Handphone itu dipegang oleh anak ibu. Kemudian digetok-getokin di dinding atau di lantai, marah nggak? Yakin marah? Nah, sekarang kalau saya balik, saat handphone itu merusak anak ibu marah. Mohon maaf, konsultan anak di Lampung itu langka. Kami termasuk satu di antaranya dari Global Indo Education. Ibu manfaatkan nanti tanya hal apapun. Namun yang ingin saya sampaikan, saya akan cerita tentang dampak negatif terkecil saat anak ibu di bawah usia 7 tahun sudah dibiarkan main handphone tanpa terkontrol. Saya ceritakan dampak negatif terkecil. Kalau saya jamin, kalau saya cerita semuanya, saya garansi ibu nanti gak berani keluar. Jadi saya ceritakan dampak negatif terkecil, anak di bawah usia 7 tahun sudah pegang handphone lebih dari setengah jam. Pertama kali yang akan kena ini otot silaris mata namanya. Bukan konten, bukan isi yang dia lihat, tapi paparan sinar biru yang akan melemahkan otot-otot silaris mata. Dampaknya apa? Sebelum saya bicara dampak, anaknya laki apa perempuan, Bu? Ibu, laki juga. Boleh nggak saya tanya sama ibu, sekiranya anak ibu sudah dewasa, sudah besar nanti, maunya ibu anaknya jadi apa kalau besar? Maunya ibunya? Mau ibu polisi. Di bawah usia 9 tahun, ganti selusin. Hari ini polisi jadi tentara besok. Ternyata agak panas dibawa ke puskes jadi dokter. Pak Toyo bawa jalan-jalan naik kereta jadi masinis. Bawa ke bandara jadi pilot. Cita-cita yang daripada doa, monggo menghayal yang tinggi gratis. Kenapa saya tanya cita-cita? Karena saya akan hubungkan dengan handphone. Bagi anak yang punya usia di bawah 7 tahun, sudah pegang handphone lebih dari setengah jam sekali dia pegang handphone. Ini pertama kali yang akan kena, ini namanya otot silaris matanya. Kalau sudah kena otot silaris matanya, saya garansi Bu, gak usah lama-lama. Kelas 4 mau naik kelas 5 SD pasti berkacamata. Pasti berkacamata. Kalau ada yang ngomong gini, emang kenapa Pak kalau sudah berkacamata? Mohon maaf dengan segala hormat, ibu sendiri yang telah membunuh cita-cita anak. Mau jadi apa? Jadi seandainya ibu nanti anaknya sudah dibiasakan masa bodoh main handphone, itu biasanya rata-rata dari 10 orang anak, 8 orang itu kena namanya buta mata parsial, buta warna. Kemarin saya di Jakarta miris, begitu kita buka gerbang kantor sedih saya. Itu kalau di Jakarta lebih dulu anak-anak itu sudah terpapar handphone.
Anak berangkat mau masuk sekolah berkacamata semua. Dengan segala hormat ibu-ibu yang berkacamata di sini, saya bukan bermaksud menyinggung ya Bu. Pinter itu dulu. Anak sekarang, anak kecil sekarang berkacamata, ibu buktikan. Saya itu gampang, kasih aja handphone termurah. Plus kedua Bu, kami pemerhati dunia anak. Dampak negatif dari handphone ini lebih berbahaya dari narkoba. Coba aja ibu biarkan anak ibu, begitu TK dia sudah biasa main handphone, masuk SD kecerdasan dia bertambah, lebih gila lagi main handphonenya. Tapi kalau di sini mudah-mudahan insya Allah tidak ya. Saya nangani kemarin di Teluk di Panjang, ngeri Bu. Saya mau tanya, ibu anaknya yang dimainkan apa kalau dia main handphone? Syukur-syukur dia bisa lulus nantinya di SD. Begitu SD-nya selamat, masuk SMP pas-pasan dia lolos. Gimana caranya lulus SMA? Ikut paket C. Dia selesai lulus SMA. Begitu lulus nanti bisa lulus SMA, selamat datang, penyesalan seumur hidup buat kita. Anak kita akan introvert. Di dalam kamar aja, di rumah aja, main game aja, asik dengan dunianya sendiri. Boro-boro mau suruh kerja, boro-boro mau suruh kuliah, boro-boro mau bergaul sama keluarga. Buktikan aja anak-anak kita yang masih TK. Kalau dia sudah mulai namanya adiksi, kecanduan handphone, diajak main tempat saudara aja nggak mau lama nggak? Gelisah aja yang ada maunya dimainkan handphone. Mumpung belum telat, Pak, kalau sudah terlanjur, belum ada kata terlanjur, anak kita masih usia dini, batasi. Saya bukan bilang nggak boleh main handphone, beberapa sekolah, kami menangani TK hampir seluruh Lampung, ada beberapa TK yang belajar pakai handphone ada. Tapi mereka bijak batasi penggunaan handphone pada anak. Yang saya ceritakan tentang mata tadi, itu dampak negatif terkecil. Paparan sinar biru, ini yang akan melemahkan saraf mata anak kita yang sedang berkembang. Atau buktikan nanti yang anaknya biasa main handphone sudah agak lama, sampai rumah suruh berdiri depan ibu, pegang wajahnya, luruskan dengan ibu, lihat matanya, pasti juling sebelah. Bagi ibu-ibu saya lihat semua masih usia muda, kalau punya anak di bawah usia 3 tahun atau family atau tetangga, tolong ingatkan, jangan pernah disentuhkan dengan handphone di usia di bawah 3 tahun saat dia masih babbling, belajar komunikasi. Karena dampak yang terjadi pasti anaknya ngalami kondisi speech delay, keterlambatan komunikasi, susah ngomong. Pasti, anak yang masih kecil baru belajar ngomong sudah dipegangin handphone, pasti susah ngomong. Kalau sudah susah ngomong Bu, ibu akan terapi minimal pertama kali ke rumah sakit itu 20 terapi bicara, 20 kali terapi. Hari menemukan anak-anak seperti itu. Ini dengan segala hormat saya cerita Bu ya. Ada salah satu keluarga di sekitar sini, saya tidak bisa sebutkan namanya. Anaknya sedang saya terapi, beliau bekerja di salah satu pimpinan BUMN di PTP. Anaknya kecanduan handphone. Saya ngelihat handphone anaknya sudah gemeter duluan. 36 juta ini handphone anaknya yang dipegang. Seumur hidup saya kerja gak kebeli. Anaknya kecanduan handphone. Akhirnya sekarang 2 rumah plus 1 kendaraan habis belum sembuh anaknya. Dia sudah lari ke saraf. Ibu jangan dipikir hanya ada di YouTube, itu nyata ada. Anak yang sudah kecanduan handphone ini dia bisa bergerak sendiri. Dan kemana arahnya? Hanya ke rumah sakit jiwa. Ikhlas. Mumpung belum, terutama di masalah mata tadi, karena Bu, pertama kali ibu mau, oh Pak, anak saya kalau bisa sekolah kedinasan Pak, tes mata. Pak, anak saya mau masuk TNI Pak, ya mata. Masuk Polri mata. Masuk Fakultas Kesehatan mata, semuanya sampai ke buta warna semua lengkap, dites di mata dulu. Itu baru dampak yang terkecil. Untuk karakter individualis Bu, membentuk karakter individualis. Jadi kami di sini Bu melakukan upaya kerjasama dengan sekolah, melakukan kegiatan tes IQ itu sampai dengan kita akan tahu anak saya ini selama ini potensinya apa sih, bakatnya apa, kenapa kok terus saya nggak bisa ngelihat atau nggak keluar bakatnya ya. Satu diantaranya karena terpapar handphone. Ibu di sini sudah ada yang tahu bakat anaknya belum? Belum. Dan apa ini handphone Bu, bukan. Apakah anak sana jenius dan cerdas? Insya Allah tidak. Oke. Berkaya.